Jadi kalau seandainya kita pakai odol itu nomor satu. Kalau nggak pakai odol, pakai air mawar. Zaman dulu air mawar ya. Kalau sekarang yang bagus-bagus lah odol yang kalau bisa yang herbal. Kalau udah herbal ya yang ada kaitan herbal dengan obat ya. Jadi ala kulihal. Nah, kalau nggak ada air mawar zaman dulu, maka dibasahi dengan liur. Artinya supaya jangan lecet aja, supaya jangan lecet. Bibir tuh nggak lecet, gusi nggak lecet. Kalau langsung yang kering masuk bibir, masuk ke gigi bisa luka gitu lah. Baik, lanjut. Yang keempat, kayu siwak yang asalnya basah. Nah, yang keempat, kayu siwak yang masih fresh. Jadi kalau pas kita buka itu kayu siwak yang kalau kita beli siwak yang yang ada plastik itu ya, di plastik, dibuka itu plastiknya, itu kayu siwaknya masih fresh. Dia masih ada basah-basah, masih dari tangkainya diambil langsung diproses. Nah, itu yang nomor 4 urutannya, yang masih alami bahasa kitanya. Yang kelima, kayu siwak yang kering. Kalau tidak ada odolnya, tidak ada mawarnya, tidak ada pakai liurnya, atau tidak ada yang apa namanya ini, apa tadi itu namanya, yang asli, yang masih fresh, maka yang keempat yang kering dah. Ini yang sering digunakan sama orang-orang kita, kayu siwak itu nah, yang kering. Makanya kalau langsung ke mulut, tetap sakit bisa. Kenapa? Karena tergesek dengan bibir atau gusi. Nah, jadi urutan yang keempat kayu siwak yang kering. Memang harganya beda ya kayu siwak yang kering. Kalau kita pernah pergi ke Mekah nah, di Madinah orang banyak penjual tuh siwak. Satu renteng begini, satu ikat itu 5 real. Itu kering. Yang kering. Tapi ada yang basah, yang masih baru. Nah, harganya sangat jauh berbeda. Sangat jauh berbeda. Ya ala kulihal, kalau pakai siwak yang kering itu bagus. Artinya dapat pahala saja. Udah dipaham kira-kira? Baik, lanjut. Cara memegang siwak. Nah, cara memegang siwak. Aduh, ini mana? Kelingking kanan ditaruh di bawah kayu siwak. Nah, kelingking kanan ditaruh di bawah taruh kayu siwak. Lanjut. Dan telunjuk ditaruh di atas kayu siwak dan jempol. Ada pulpen nggak? Pulpen punya? Saya mau contohkan. Ada? Kalau nggak ada, ini aja mikrofon ini. Ini aja mikrofon. Nah, ya sudah boleh. Siwak apa ini? Siwak terbuat dari besi. Nah, ini ya, ini umpama kayu siwak nih ya. Ini umpama kepalanya nih. Dia kalau kita kepalanya sini nggak boleh bolak-balik ya. Kalau di sini fokus aja di sini yang masuk ke mulut. Jangan depan, bawah, atas, bawah jangan. Kalau memang atas ya atas saja. Nggak boleh bolak-balik makruh, bolak-balik itu. Nah, umpama ini fokus di sini ya. Di apa namanya ini? Kepalanya ini umpama. Nah, kita taruh di sebelah kiri nih, kepala di sebelah kiri. Nah, kita gini kan. Bagaimana cara memegang kayu siwak? Kelingking. Ini kelingking di bawah siwak. Ya. Kemudian jari manis di atas, tengah di atas, telunjuk di atas. Kemudian jempolnya di ujung kepala. Nah, jadi modelnya begini nih. Nah, jadi modelnya begini. Udah bisa dilihat nih. Nah, jadi kelingking di bawah, manis di atas, tengah di atas, telunjuk di atas, jempol di ujung kepala. Nah, jadi modelnya begini. Nah, sek. Ada yang menyarankan kayak angka 8. Ya, tapi itu tidak mesti angka 8. Sikat giginya nah, dari kanan 1, 2, 3, 4, 5, nah gitu. Bolak-balik 3 kali boleh. Cari yang ganjil. Kalau 3 kali, 3 kali. Nah, 3 kali kan yang, atau 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5.
angka 8. Cuman kata sebagian, tidak mesti angka 8. Yang penting liput, jar orang Banjar liput. Tahu liput? Menyeluruh. Dari kanan, atas dulu kah dulu. Baru bawah lagi. Baru lidah. Baru langit-langit. Lidah, langit-langit. Dimulai dari kanan sini. Nah, begini cara megangnya. Kalau ada orang bersiwak begini, Pak, berarti itu dia nggak belajar. Ya, tapi masih baik daripada orang nggak pakai siwak sama sekali. Atau siwaknya kekecilan, nanti kita akan sampai ya. Makruh kalau pakai siwak yang terlalu kecil, kecil banget. Ada saya pernah lihat orang punya siwak kecil, segini aja lah siwaknya. Diikat di tasbihnya. Nah, kalau siwak kayak puntung rokok yang sudah mau habis. Makruh sekecil. Dia nggak boleh lebih dari sejengkal, tidak boleh kurang dari 4 jari. Nanti kita akan sampai itu. Mudah dipaham kira-kira? Baik, cara megang siwak. Lanjut. Disunatkan kayu siwaknya tidak lebih daripada sejengkal dan tidak kurang dari 4 jari. Jangan lewat sejengkal, jangan kurang dari 4 jari. Ini kan kalau yang tadi ini kurang dari 4 jari. Nah, ini cuma 3 jari ini, 3 jari. Bagaimana cara megangnya? Jadi jangan lewat dari sejengkal. Kalau sejengkal itu repot, taruh di sini. Pas tutup, pak, mata mah ya pulang. Ya. Jadi jangan lewat dari sejengkal, jangan kurang dari 4 jari. Jadi sekurang-kurang ini cuma 3 jari nih. Ya, 4 jari. Kalau 4 jari masih bisa megang. Nah, sedang begini nah, nih, ini sedang nih. Jadi panjangnya tidak lebih dari sejengkal, juga tidak kurang dari 4 jari. Nah, 5 jari, 6 jari. Enak sudah megang. Baiklah ya, makruh lewat 1 jengkal, makruh kalau kurang dari 4 jari. Lanjut. Sunnah mengenal air liur ketika memati siwak yang baru dan tidak sunnah memisahnya. Kalau kita pakai kayu siwak yang baru, dibuka masih fresh, kita sikat gigi, kita siwak, jangan dibuang air liur kita, telan. Itu ada manfaatnya, ada khasiatnya bahasa kitanya. Dan apa tadi itu? Tidak sunnah mengisapnya. Mengisap. Nah, ada sebagian orang tuh di mulut aja siwak, digigit-gigit, nyang. Dikenyot-kenyot begitu, nyang. Dia pikir rokok begitu. Ya, kayak orang ngerokok diisap gitu. Ini memangnya rokok atau apa? Makruh, ya. Baik, lanjut. Dan juga sunnah menyelat-nyelati gigi sebelum dan sesudah bersiwak. Menyelat-nyelati gigi, artinya pakai kayak lidi, yang tusuk gigi. Ya kalau paling afdal kita sikat gigi duluan, karena sikat gigi itu kan ada sikatnya, jadi enak. Nah, siwak ini hanya untuk menghasilkan pahala sunnah yang lebih afdal. Kalau untuk kebersihan, untuk maksimalnya dalam sikat gigi, mungkin lebih maksimal sikat gigi yang pakai odol, karena dia masuk di sela-selanya. Tapi untuk afdalnya siwak. Oh, kenapa? Karena Nabi memakai kayu siwak, kayu arak tadi. Lanjut. Dan sunnah meletakkan kayu itu dengan cara diberdirikan. Nah, sini. Jangan diletakkan di lantai begini. Makanya kalau sekalian sikat gigi itu ada kan sikat gigi yang ada helmnya. Ya enggak? Baik, lanjut. Dan makruh merendam kayu siwak di dalam air yang akan digunakan berwudu. Jangan direndam sikat gigi atau siwak di tempat air yang kita gunakan untuk wudu. Jangan. Direndam di air, di bak begitu, jangan. Baik, lanjut. Dan makruh juga bersiwak di antara 2 sisi. Nah, itu makruh yang kita sebutkan tadi. Sini, depan, bawah, enggak boleh. Atas, bawah, enggak boleh. Makruh. Habis? Baik.